Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu pada pertemuan ke-10. Jadi pada materi ke-10 ini kita akan membahas salah satu metode untuk menghitung produktivitas suatu perusahaan ataupun organisasi. Setelah sebelumnya sudah sempat saya bagikan salah satu metode analisis produktivitas, yaitu metode Apache. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode OMAX. Produktivitas mulai dikenal pada awal abad ke-20 bahwa produktivitas merupakan hubungan antara keluaran, output atau hasil-hasil produksi yang dicapai dengan masukan atau input, yaitu sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi tersebut. Produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia menggunakan keterampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber daya lainnya atau yang disebut dengan input untuk perbaikan mutu kehidupan bagi seluruh manusia melalui pendekatan konsep produktivitas secara total. Secara umum, produktivitas sendiri adalah perbandingan dari beberapa keluaran dengan beberapa masukan atau rasio output dibagi dengan input. Yang dimaksud dengan keluaran adalah hasil yang bermanfaat bagi manusia, ya, baik barang ataupun jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan masukan atau input adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Misalkan tenaga kerja, bahan, model, energi, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja ke metode OMAX atau kepanjangan dari Objective Matrix. Adalah suatu sistem pengukuran produktivitas yang dilakukan secara parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas tiap bagian dari organisasi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria produktivitas sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. OMAX ini diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 80-an. Kemudian kegunaan dari OMAX yang pertama adalah sebagai sarana pengukuran produktivitas, ya, otomatis. Yang kedua adalah sebagai alat bantu pemecahan masalah produktivitas. Dan yang ketiga adalah alat pemantau pertumbuhan produktivitas. Jadi untuk mengukur tingkat produktivitas dari periode waktu ke periode waktu. Kemudian kelebihan dari metode OMAX dibandingkan dengan model pengukuran produktivitas lainnya. Yang pertama, model ini memungkinkan menjalankan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengukuran, penilaian, dan peningkatan produktivitas sekaligus. Yang kedua, berbagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dapat diidentifikasikan dengan baik dan dapat dikuantifikasikan. Dan yang ketiga adalah model ini menggabungkan seluruh faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan dinilai ke dalam suatu indikator atau indeks. Nah, ini adalah salah satu bentuk OMAX, ya, matrix struktur dari Objective Matrix atau metode OMAX. Bagian-bagiannya yang pertama kita akan mengenal tentang kriteria produktivitas, ya. Jadi misalkan tadi kriteria-kriterianya apa saja untuk menentukan produktivitas. Misalkan dibutuhkan data jumlah kerja ataupun jam kerja, energi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, performansi sekarang. Yang ketiga adalah skala yang menunjukkan tingkat performansi dari pengukuran tiap kriteria produktivitas. Ini dilambangkan mulai dari 0 sampai dengan 10. 0 adalah tingkat produktivitas terendah, kemudian 3 adalah tingkat produktivitas rata-rata, dan 10 adalah tingkat produktivitas tertinggi. Kemudian ada skor, yaitu nilai level di mana nilai pengukuran produktivitas berada. Entah nanti berada pada posisi 5, 4, atau 2 sesuai dengan hasil data yang diperoleh di lapangan. Nah, kemudian nilai merupakan perkalian setiap skor dan bobot. Nah, ini setiap kriteria ini memiliki bobot. Bobotnya ini ditentukan secara subjektif, biasanya oleh bagian dari perusahaan yang memang sudah mengenal betul kondisi dari perusahaan tersebut. Dan yang ketujuh tentu adalah indikator produktivitasnya, merupakan jumlah dari tiap indeks produktivitas sehingga dihitung persentase kenaikan ataupun penurunan terhadap performansi sekarang. Nah, pengukuran produktivitas menurut Christopher ini menggunakan metode OMAX terdiri dari susunan sebagai berikut. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Ada penentuan kriteria produktivitasnya, nanti
dihitung dalam bentuk rasio, kemudian tingkat pencapaian performance-nya ya. Jadi setelah beberapa periode waktu dilakukanlah pengukuran untuk memantau besarnya pencapaian performance untuk setiap kriteria. Kemudian sel-sel matriks, nah ini tadi ada 11 baris, di mana level 0 adalah pencapaian terendah atau terburuk, kemudian sampai level paling atas yang merupakan sasaran terhadap target produktivitas yang realistis ya, dinyatakan dengan level 10. Kemudian ada juga skor, level yang menunjukkan tingkat produktivitas atau performance pada saat pengukuran. Ya, bobot juga tadi sudah saya singgung. Jadi ini adalah nilai yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Nilai adalah hasil kali bobot dengan skor. Kemudian tentu indeks produktivitas. Pengukuran indeks produktivitas dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan selama periode pengukuran produktivitas. Yang kemudian selanjutnya adalah indikator performansi untuk menunjukkan performansi dari keseluruhan kriteria pada setiap periode. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentu penentuan kriterianya. Setelah ditentukan, kemudian performance-nya. Nah, ini dalam bentuk rasio. Misalkan total produk yang dihasilkan dibagi dengan jumlah jam kerja operatornya yang tersedia, total produk yang dihasilkan dengan pemakaian energi listrik. Nah, ini salah satu divisi ya yang jadi objek penelitiannya. Nah, ini ada beberapa rasio yang dipakai tergantung dari kebutuhan atau kemampuan si peneliti. Nah, yang kemudian penentuan nilai produktivitas rata-rata ya, dilambangkan dengan level 3. Disebut juga nilai performansi standar atau nilai rata-rata, diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata setiap rasio performansi tiap kriteria selama periode pengukuran dilakukan. Nah, level 10 didapat dari nilai tertinggi pada rasio setiap kriteria. Ada juga level 0 didapat dari nilai terendah pada rasio tiap kriteria selama periode pengukuran. Nah, di antara level 0 dan level 3, kemudian di antara level 3 dengan level 10 itu terdapat suatu nilai realistis, yaitu level 1 sampai level 2, kemudian level 4 sampai level 6. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, sebelum mencapai level tertinggi mungkin dapat dilakukan pencapaian mencapai level-level sebelum nilai 10 tersebut. Merupakan nilai antara level 1 sampai level 3 dan nilai antara level 4 sampai level 10. Nah, ini rumusnya. Jadi skalanya didapatkan misalkan menghitung rasionya, ranknya, yaitu level 3 dikurangi level 0 dibagi 3 min 0. Kemudian untuk menghitung skala antara 4 sampai level 9, rumusnya adalah level 10 dikurangi level 3 dibagi level dikurangi 10 dikurangi 3. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah penentuan skor, bobot, dan nilai dan pengukuran indeks produktivitas. Nah, langsung saja kita menuju contoh kasus penyelesaian menggunakan metode OMAX. Ini adalah studi kasus di PT Agronesia BMC. Nah, ini langkah penelitiannya dimulai dengan penentuan rumusan masalah, kemudian mengidentifikasi metode pemecahan masalahnya melalui proses studi literatur, dan ditentukan metode OMAX. Nah, ini adalah yang di dalam kotak-kotak ini adalah langkah-langkah penyelesaian yang menggunakan metode OMAX. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari identifikasi kriteria, pengumpulan pengolahan data, pengukuran nilai produktivitas, target dan bobot. Nah, setelah didapatkan indeks produktivitas, langkah selanjutnya adalah dilakukan suatu analisis produktivitas menggunakan metode FTA. Kemudian didapatkan adalah kesimpulan ataupun saran. Ini contohnya, yang pertama adalah pengumpulan data. Dari contoh kasus pada PT Agronesia ditentukan 6 rasio pengukuran yang akan dihitung. Rasio pertama adalah menghitung produktivitas antara total produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah jam kerja operator yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah total
rasio antara total produk, ini produknya ya, produk yang cacat dibandingkan dengan total produk yang dihasilkan. Nah, dalam persentase dikali 100%. Nah, yang ketiga mencari rasio dari antara total produk yang dibuang dibandingkan dengan total produk yang dihasilkan, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya. Ini rasio-rasio yang menjadi dasar perhitungan. Nah, ini adalah data hasil perhitungan rasio. Jadi setelah dilakukan perbandingan, rasio yang pertama dari bulan, ini adalah pengukuran dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, didapatkan di bulan pertama rasio 1 3364,5350. Nah, ini berdasarkan rumus ini ya. Nah, jadi saya tidak tampilkan total produk yang dihasilkan berapa, kemudian jumlah jam kerja operator yang tersedia berapa. Yang saya tampilkan ini langsung hasilnya, hasil baginya. Kemudian rasio 2 di bulan pertama yaitu 0,4008. Di bulan pertama bulan Januari rasio ketiga 0,1149 dan seterusnya. Nah, kemudian diidentifikasi rasio rata-rata dari total data penelitian dari bulan Januari sampai Desember, didapatkan rasio rata-rata atau performance standarnya adalah 2990,6951. Nah, rasio terbaiknya terjadi pada bulan ke-3407, pada bulan Juni. Rasio terbaik, rasio 1 ya, terbaik dari produktivitas ini adalah pada bulan Juni, yaitu 3407, sekian, dan rasio terburuk, rasio terendah adalah 1882, adalah bulan Agustus. Nah, ini dilambangkan dengan rasio rata-rata standar performance adalah level 3. Rasio terbaik level 10 dan rasio terburuk adalah level 0 dan selanjutnya. Didapatkan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita rubah sesuai dengan indikator performansinya, yaitu pengukuran indikator penjumlahan dari keseluruhan nilai dan menunjukkan performansi. Nah, ini indikator performansi, goalnya adalah ini. Dari seluruh kriteria pada mesin filling, ini adalah objek penelitiannya. Salah satu mesin di lantai produksi, BMC, divisi milk processing. Ini adalah contoh matriks indikator performansi pada bulan Januari ya. Kita lihat 3364, 044, 04008, 1149. Nah, ini adalah nilai performansi pada bulan Januari. Nah, kita mulai bedah satu persatu. Nah, level 0 kita ambil sama dari hasil pengamatan tadi ya. Didapatkan nilai terburuknya adalah 1882,1310 dan 0,5871. Dapatkan level 0-nya. Kemudian kita cari ranknya ya, sebelum menuju level 3 menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk level 1 sampai dengan level 2 itu menggunakan level 3 dikurangi level 0 dibagi 3 kurangi 0 ya, menggunakan rumus ini. Skalanya untuk mencari skala antara 1 sampai 2, rumusnya level 3 kurangi level 0 dikurangi 3 kurangi 0, dan skala 4 sampai 9 level 10 kurangi level 3 dibagi 10 kurangi 3. Jadi nanti didapatkan skalanya adalah selisih antara level 0 dan level 1. Nah, ini adalah skala yang didapat, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian ini juga sama antara level 4 sampai level 9. Nah, kemudian skor. Nah, skor ini dari mana? Kita lihat dari performansenya. Nah, performance di bulan Januari adalah 3364. Nah, nilai yang paling mendekati, skornya yang paling mendekati berdasarkan nilai rasio antara 0 sampai 10 adalah di skor nomor 4 ya. 3364 itu paling mendekati di skor nomor 4, maka nomor 4 dituliskan di sini. Nah, kemudian yang kedua, nilai rasio 2
berdasarkan data diperoleh 0,4008. Berdasarkan nilai level performansinya berada di skor 2. Ini adalah angka yang paling mendekati. Dan satu lagi ya, saya contohkan, ini adalah rasio didapatkan rasio ketiga 0,1149. 1149. Nah, ini performance standar ya. Ini rata-rata ya, dan ini di atas rata-rata, di atas rata-rata, di atas rata-rata. Nah, selanjutnya adalah bobot. Bobot ini ditentukan oleh pihak perusahaan ataupun expert yang sudah memahami tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria ini. Totalnya adalah 100 ya. Ini adalah bobot ini 20, 10, 10, 25, 25, 10. Nah, kemudian dapatkan nilai. Nilai ini adalah perkalian dari skor dikalikan dengan bobot. 80, 20, 30, 100, 140. Dan indikator performansi adalah total dari keseluruhan nilai dari ke-6 rasio tersebut. Nah, ini adalah indikator performansi pada bulan Januari. Nah, setelah dihitung, hasil ringkasan indikator performansi dibuat grafik indikator performansi yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi. Nah, ini adalah indikator performansinya dari produktivitas perusahaan tersebut pada bagian lantai produksi. Nah, ini level bulan Januari adalah 370. Kemudian di level di bulan Februari indikator performansinya menunjukkan 300, kemudian naik lagi 340, 400, dan terjadi nilai yang rendah ini antara bulan Juli dan Agustus. Demikian penjelasan tentang metode OMAX. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.